Masa aksi dari elemen buruh dan mahasiswa kembali menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dalam demonstrasi Kamis 28 Agustus 2025. Aksi ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Unjuk rasa sempat diwarnai tembakan water cannon dan aksi bakar ban. Lantas, apa saja fakta-fakta di balik demo 28 Agustus 2025 di gedung DPR? Simak selengkapnya dalam video berikut. Masa aksi yang dihadiri sejumlah kelompok buruh berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demo kali ini bertajuk Gerakan Buruh Indonesia Bergerak, mewujudkan kedaulatan rakyat, hapus penindasan dan penghisapan. Ada 10 tuntutan utama yang dibawa buruh dalam demo 28 Agustus. 10 tuntutan itu adalah sebagai berikut: menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah, membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK, melakukan reformasi pajak perburuhan yang berkeadilan, termasuk penghapusan pajak pesangon, THR dan JHT, mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema Omnibus Law, mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, merevisi Undang-Undang Pemilu demi sistem demokrasi yang lebih aspiratif dan terbuka, mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, menegakkan standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di sektor pertambangan, menerapkan sistem pengupahan adil bagi pekerja perkebunan sawit, dan meratifikasi Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ketua Umum KPBI Ilham Syah mengatakan, 10 tuntutan tersebut menjadi agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital. Selain 10 tuntutan utama, KPBI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20 hingga 30%. Hal itu dinilai sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat serta solusi defisit anggaran negara. KPBI mengimbau masyarakat sipil, akademisi dan NGO bersolidaritas. Sementara menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, demo 28 Agustus menjadi momentum penting bagi pekerja. Bersama para buruh, Said menyuarakan mereka harus berjuang keras sampai turun ke jalan hanya untuk mendapatkan kenaikan upah ratusan ribu rupiah. Sakit rasanya hati rakyat, sakitnya hati buruh untuk naik 200 ribu rupiah, less than $18 US, di bawah 18 dolar, naik untuk 1 bulan sampai turun ke jalan, kali-kali turun ke jalan, berhari-hari turun ke jalan, berunding dengan perusahaan dan dengan pengupahan berbulan-bulan. Saya sudah dengar Apindo dan pemerintah mau naikin gaji cuma 3%. Usai masa buruh balik kanan, mahasiswa dari sejumlah kampus melanjutkan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Pada sore hari, penembakan water cannon mewarnai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Polisi terpaksa menembakkan water cannon itu untuk membubarkan massa yang bertahan di depan pagar utama Kompleks Parlemen. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung pengamanan di lapangan. Susatyo terdengar berulang kali memberi instruksi dari atas mobil taktis. Sejumlah orang yang sejak siang berorasi tiba-tiba melemparkan batu, botol hingga bambu runcing ke arah barikade polisi.
Sejumlah petasan juga dinyalakan dan dilemparkan ke kerumunan aparat yang bertugas. Akhirnya, polisi yang bertugas merespons dengan mengerahkan mobil water cannon. Semburan air bertekanan tinggi itu diarahkan ke barisan massa. Meski berkali-kali disemprot, massa tidak langsung mundur sepenuhnya. Sebagian massa aksi berlari ke arah tol dalam kota dan mengakibatkan 2 ruas tol dalam kota dan Jalan Gatot Subroto lumpuh total. Di tengah situasi tersebut, sejumlah orang terus melawan dengan melemparkan batu dari trotoar dan memukul pagar besi DPR menggunakan bambu. Dengan keras, salah satu orator dari atas mobil komando berteriak agar massa aksi tidak mundur dan mendesak DPR dibubarkan. Berulang kali, polisi telah mengimbau agar massa aksi membubarkan diri. Arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Semanggi pun terpaksa dialihkan sebab jalur utama di depan DPR sepenuhnya tertutup massa. Barisan tameng, gas air mata dan 1 unit water cannon dikerahkan untuk mendorong mundur massa ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Pada petang hari, massa aksi yang diduga didominasi pelajar memadati Jalan Palmerah Utara. Sebagian mereka membawa tiang bambu dan petasan. Kondisi jalanan sempat lumpuh, polisi sempat mencoba menghalau massa, namun mendapatkan perlawanan. Aksi unjuk rasa yang digelar para buruh dan mahasiswa merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang dinilai hanya menguntungkan para pejabat. Sejumlah poin penting pun dibawa para demonstran dalam demo 28 Agustus dengan harapan suara mereka bisa didengar. Diharapkan, tuntutan yang diusung massa aksi bisa menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.